Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian sekeluarga hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya dan tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk mempelajari tema 5 pengalamanku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalaman di sekolah. Bagian yang pertama. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Makan bersama, bermain bersama, dan bergurau bersama teman di sekolah. Sekolah adalah tempat untuk belajar atau menuntut ilmu. Banyak pengalaman yang didapat dari sekolah. Kadang ada yang mengesalkan dan kadang ada yang menyenangkan. Di sekolah kita bisa mendapatkan teman banyak dan ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran yang pertama. Ketika pergi ke sekolah, Udin dan Mutiara diantar oleh ayah dan ibu. Wajah Udin mirip dengan ibu, sedangkan wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Seperti kalian juga, setiap keluarga pasti punya keanekaragaman ciri-ciri fisik. Contohnya misalkan rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting wajahnya, ada yang putih, ada yang coklat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat lempung terigu? Ini bahan-bahannya: tepung terigu, pewarna makanan, garam, minyak goreng, dan air hangat. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, larutkan garam dengan sedikit air hangat. Kemudian tambahkan pewarna dan 1 sendok minyak goreng. Kemudian aduk sampai rata. Yang terakhir, tambahkan tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Bisa dibentuk berbagai macam kesukaan kalian. Misalnya apa ya? Mungkin jenis makanan kesukaan, atau mungkin buah-buahan, atau benda-benda pecah belah ya, seperti piring, itu bisa. Kalau di LKS kalian itu cara membuat lilin mainan. Caranya sama seperti membuat lempung terigu yang ada di video ini. Kalimat ajakan. Pernahkah kalian mengajak teman untuk bermain bersama? Sering ya mungkin ya. Udin mengajak Benny dan Edo bermain peta umpet. Bagaimana kalimat ajakannya? Mari kita bermain peta umpet, ajak Udin kepada Edo dan Benny. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Itu contoh-contoh kalimat ajakan.
Biasanya kalimat ajakan itu diawali dengan kata mari atau ayo. Pembelajaran yang kedua. Nah, permainan apa ini? Pernahkah kalian bermain seperti itu? Permainan tersebut termasuk permainan tradisional, namanya bermain engklek, lompat satu kaki, utawa gejlik. Oke. Bermain engklek membuat badan menjadi bugar dan sehat. Seperti tadi, contoh kalimat ajakan. Misalnya Udin mau mengajak Edo bermain bola. Bagaimana kalimat ajakannya? Ayo kita bermain bola, Edo. Ada yang lain, contoh lain. Siti mengajak Lani menanam pohon. Bagaimana kalimat ajakannya? Kita menanam pohon yuk. Gitu ya. Belajar gerak keseimbangan. Nah, banyak kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di sekolah. Misalnya bermain bola, senam irama, berenang, atau senam lantai. Kegiatan yang termasuk senam lantai itu banyak sekali, misalnya berjalan di atas balok titian, seperti pada gambar berikut, atau berjalan di atas garis lurus, mengikuti garis lurus yang ada, atau mungkin berjalan di atas garis berbelok-belok. Senam lantai itu termasuk gerakan berpindah tempat. Ketika berjalan di atas balok titian ataupun di atas garis lurus, bahkan berbelok-belok, angkat tangan kalian dan rentangkan. Supaya apa? Supaya ketika melangkah atau berjalan, badan kita tetap seimbang, tidak jatuh. Gitu ya. Bisa kalian praktekkan di rumah. Pembelajaran yang ketiga, menceritakan kegemaran keluarga. Seperti di keluarga kalian, mungkin antara ayah dengan ibu kegemarannya tidak sama, ataupun kalian dengan kakak maupun adik itu juga tidak sama. Contohnya di sini keluarga Siti gemar berolahraga. Ayah suka bermain bola. Ibu gemar bermain bulu tangkis. Siti lebih suka lompat tali. Walaupun berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Tidak ada perbedaan sedikitpun. Bermain musik. Bermain musik sederhana, kita bisa menata gelas, diatur berjejer, kemudian diisi air yang jumlah airnya berbeda. Ada yang penuh, ada yang separuh, ada yang seperempat, dan lain sebagainya. Ada yang sedikit sekali. Nah, kemudian gelas dipukul dengan sendok. Gelas yang diisi air penuh, suaranya akan merdu sekali. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Gelasnya gelas yang terbuat dari kaca. Dijejer-jejer begitu, kemudian diisi air dan dipukul dengan sendok. Ada nadanya. Itu termasuk salah satu permainan musik menggunakan alat sederhana. Membandingkan banyak benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada susun kubus
Berapa di situ? Ada 3. Kemudian yang berjejer-jejer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 37. Susun kubusnya yang bersusun berarti puluhan. Jadi 30 dengan 7. Kemudian contoh yang kedua, susun kubus ada 2. Berarti 20-an. Yang satuannya ada 3. Berarti 20-an dengan 3 satuan 23. 30-an, 3 yang pertama itu ya, lebih dari 20-an. 37 balok berarti lebih banyak daripada 23 balok. Jadi 37 lebih dari 23. Kegiatan refleksi pada hari ini, pelajaran yang bisa kalian pahami. Yang pertama adalah menceritakan ciri-ciri anggota keluarga. Ada lagi membuat lempung terigu yang dibuat bisa menjadi bentuk lilin mainan. Kemudian kalimat ajakan, latihan keseimbangan tubuh, kegemaran anggota keluarga, yang terakhir membandingkan banyak benda. Tugas kalian adalah mempelajari LKS tema 5 subtema 3 halaman 57 sampai 64. Jangan lupa berikan kritik, saran, dan masukan agar bisa lebih baik lagi. Sekian pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan hari Senin, dan selamat berakhir pekan. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.